Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang kita terima dan rasanya tidak akan pernah mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga Allah memudahkan kita untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Azhar ini, dan mudah-mudahan dari kegiatan yang sunnah maupun yang wajib yang kita lakukan sebagai hambanya, Allah terima semua hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan limpahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Azhar yang berbahagia, kultum yang singkat ini mudah-mudahan memberikan motivasi betapa pentingnya dalam hal meneladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya dalam kehidupan yang kita dapat bisa meneladani. Satu diantaranya adalah beliau memiliki sifat yang disebut daimun farhi, memberikan kebahagiaan dari setiap lingkup kehidupannya. Setiap kali waktu, setiap saat, beliau selalu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya, sahabat dan lain sebagainya. Dan kisah menariknya yang mungkin pernah kita dengar adalah di mana ketika beliau memberikan makanan kepada pengemis buta, yang pengemis buta tersebut tak tahu kalau setiap hari yang diberikan makanan yang begitu lembut, disuapinya, dan penuh dengan keikhlasan dan ketulusan dilakukan kepadanya, dia adalah Rasulullah. Tapi jawab pengemisnya adalah selalu memberikan cercaan, hinaan, dan juga cemoohan. Bahkan yang paling bahayanya adalah beliau selalu memaki, padahal orang yang selalu memberikan itu ada di hadapannya. Dan di suatu saat kemudian ketika Rasulullah telah tiada, kebaikan tersebut dilanjut oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau bertanya kepada sang istri, kepada istri Rasulullah yang bernama Aisyah, di mana Aisyah adalah putri dari sahabat Abu Bakar. Apa sih yang kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah? Oh, ada ayahanda. Beliau selalu dalam hidupnya memberikan makan dengan tangannya sendiri kepada pengemis buta. Dilakukan kemudian oleh Abu Bakar. Bedanya adalah setiap kali suapan ini yang membedakan. Sampai-sampai si pengemis tadi ketika mencerca perilaku Nabi, maka Abu Bakar enggak tahan untuk kemudian memasukkan dengan begitu keras. Dan akhirnya pengemis buta bertanya, siapa Anda? Lalu dijawab apa yang kemudian ditanyakan oleh pengemis buta tadi. Saya adalah sahabat Rasulullah. Saya adalah Abu Bakar. Oh, pantas saja, bukan orang yang seperti biasa saya terima.
Ya, yang biasa engkau terima kini orangnya telah tiada. Nah, kemudian di closing dengan kalimat, berarti selama sini saya disuapi oleh orang yang mulia sekali, orang yang membahagiakan saya dan bahkan memberikan saya uang. Nah, yang dalam sebuah kisah terakhir sang pengemis tadi mengucapkan kalimat syahadat. Dan alhamdulillah dari kisah ini belajar bagaimana pentingnya kebahagiaan itu diberikan dengan sederhana mungkin. Yang kedua dari sifat Rasulullah yang dapat diteladani adalah beliau memiliki akhlak yang mulia, akhlak mulia yang sangat tinggi, di mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak mulia. Zaman di mana keterpurukan akhlak, Rasulullah hadir untuk perlahan dan pasti memberikan efek yang sangat dominan, bahkan tersebar luaskan ke penjuru dunia. Hingga kisah ini pun sampai pada diri kita dan kita bisa meneladaninya. Kemudian akhlak yang ketiga yang Rasulullah SAW dapat kita tiru adalah Rasulullah tidak bakhil, senantiasa bersedekah setiap harinya, apapun, dengan tenaganya, dengan senyumnya, atau dengan hartanya. Dan ini bisa kita lakukan di setiap lini kehidupan kita. Memiliki kelapangan harta bisa kita lakukan. Memiliki tenaga yang lebih, kita bisa berbuat baik. Dan hal apapun yang sekiranya dapat kita kaitkan pribadi ini kepada sosok orang yang memberikan teladan, yaitu Nabi Muhammad, untuk kita bisa tiru. Dan mudah-mudahan berharap dengan tiruan ini dan kita meneladaninya, insya Allah di akhirat kita mendapatkan yang disebut dengan syafaatul udma nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang berikutnya berbeda dengan kisah yang tadi, ketika Rasulullah memiliki sifat yang tidak mencaci, mencerca, ini yang kemudian sama. Kesabaran full yang dimilikinya menjadi sebuah teladan. Bagaimana tidak ketika dalam sebuah majelis Rasulullah SAW dihidangkan dengan semangkuk buah, kalau tidak salah buah tersebut adalah anggur. Disediakanlah oleh sahabat yang kemudian saking senangnya dia habis memetik, memanen hasil jerih payahnya, dihidangkan kepada Rasulullah dalam sebuah majelis. Rasulullah tanpa henti menikmati setiap buah yang dimakannya, terus sampai para sahabat itu melihat dan rasanya pengen mencicipinya. Yang biasanya Rasulullah menawarkan kepada para sahabat ketika beliau memakan sesuatu, tapi kali ini beda. Terus Rasulullah menikmati, terus sampai pada akhirnya habis dalam satu mangkuk tersebut. Akhirnya selesai majelis, orang yang memberikan sepertinya bahagia dan pulang kembali pada rumahnya. Sahabat yang lain kemudian dalam adab bertanya kepada Rasulullah, wahai baginda Rasul, biasanya kalau engkau makan, engkau menawarkan kepada kami, tapi kali ini ada yang berbeda. Kenapa wahai Rasulullah? Dijelaskan oleh Rasulullah, wahai para sahabatku, ketahuilah yang aku makan tadi adalah kenikmatan yang sesungguhnya tidak akan bisa engkau sanggupi. Ada apa wahai Rasul? Ya, barusan aku memakan buah anggur yang setiap buahnya adalah dengan rasa masam yang luar biasa. Tapi aku tampilkan wajah ini diberikan kepada orang yang memberinya dengan wajah yang sumringah bahagia. Wah, subhanallah. Ternyata buah tadi adalah buah rasa asam, tapi Rasulullah tidak ingin merasa dilihatnya oleh orang yang membeli itu rasa kecewaan yang berlebihan. Tapi Rasulullah terus menikmati setiap makan yang dia lakukan. Ini yang kemudian para sahabat, Masya Allah, ini adalah akhlak tingkat tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah tanpa harus membuat orang lain tersinggung. Dan yang terakhir adalah ketika kita meneladani sifat dari Rasulullah adalah beliau selalu sayang. Sayang kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sayang kepada anak yatim, orang miskin. Dan ini termaktub dalam surat Al-Ma'un yang beliau kemudian sampaikan melalui lisan yang mulia, melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Satu, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang miskin, memberikan makan. Kemudian kepedulian kepada anak-anak yatim. Beliau selalu
pada setiap hari dan bahkan pada hari raya beliau selalu mencari anak-anak yatim yang kemudian diberikan semacam santunan, kebahagiaan itu yang kemudian menjadikan hari raya itu komplit, bahagia pada setiap diri anak. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan Rasulullah itu termasuk orang yang kalau diminta, beliau tidak akan bisa menolak atau mengelak kecuali memberikannya. Padahal baru saja ia beli sesuatu hal tersebut di pasar. Tapi ketika ada orang yang meminta dengan gercep bahasa kitanya, kemudian diberikan kepada orang yang kemudian memintanya. Ini yang kemudian menjadi sebuah teladan yang mudah-mudahan selalu kita lakukan untuk kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengikuti ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Beliau adalah teladan yang nantinya akan memberikan kita syafaat, pembelaan nanti di hari kiamat yang kita butuhkan selaku umatnya. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi motivasi kita untuk bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak positif terhadap sekitarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.